Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida, stambuk A221200038. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai hormon pada tubuh manusia. Jadi, materi pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan hormon. Jadi, hormon adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus dan disebut sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kata hormon berasal dari kata hormoin atau yang berarti memacu atau menggiatkan. Hormon diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi mempunyai pengaruh yang amat besar. Adapun fungsi dan aktivitas kelenjar endokrin, hormon memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengatur kadar air atau homeostatis, berfungsi untuk memacu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar yang bekerja sebagai sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Kemudian yang kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Yang ketiga yaitu kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Ada 5 jenis hormon, yaitu yang pertama hormon saluran pencernaan, yang kedua hormon adenihipofisis, yang ketiga hormon insulin, dan yang keempat hormon glukagon, serta yang terakhir yaitu hormon kelenjar tiroid. Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja hormon. Hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor spesifik, di mana pengikatan dari hormon ke reseptor ini pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sedemikian rupa sehingga penyampaian informasi kepada seluruh spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada permukaan sel atau intraseluler, di mana interaksi permukaan hormon reseptor memberikan sinyal pembentukan dari messenger kedua, dan interaksi hormon reseptor ini menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen. Ada 2 sistem pengendalian hormon, di mana yang pertama yaitu pengendalian metabolisme karbohidrat. Bila seseorang makan, maka glukosa yang terjadi diserap oleh darah melalui dinding usus. Dengan demikian, kadar glukosa dalam darah meningkat. Agar kadar glukosa dalam darah konstan, maka pankreas mengeluarkan hormon insulin. Hormon ini menyebabkan penguraian glikogen menjadi glukosa diperlambat. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian keseimbangan air, di mana bila kadar air dalam tubuh berkurang, maka konsentrasi darah meningkat. Atau syaraf menerima dalam hipotalamus mengetahui keadaan ini dan mempengaruhi pituitari untuk mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon antidiuretik berperan untuk menghambat keluarnya air dari ginjal. Yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.